Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan superflu tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan clade maupun subclade influenza lainnya. Hingga akhir Desember 2025 tercatat ada 62 kasus superflu yang tersebar di 8 provinsi dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Juru bicara Kemenkes RI, Widiawati mengatakan mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak. Hasil surveillance menunjukkan bahwa influenza A H3 merupakan varian dominan di Indonesia. Berdasarkan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan data epidemiologi influenza A atau H3N2, subclade K tidak lebih parah dibandingkan clade maupun subclade lainnya. Gejala yang muncul umumnya serupa dengan flu musiman seperti demam, batuk pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan. Dapat kami berikan adalah pertama, perkuat imunisasi tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, istirahat cukup, dan juga makan bergizi. Kemudian lakukan vaksinasi influenza tahunan, terutama pada kelompok rentan, yaitu lansia, ibu hamil, dan komorbid. Vaksin influenza tetap efektif untuk mencegah sakit berat, rawat inap, dan juga kematian. Tetap di rumah bila sakit, banyaklah istirahat, konsumsi obat antivirus untuk redakan gejala, terapkan etika batuk, dan gunakan masker. Pemirsa, kita akan bahas lebih rinci sebenarnya apa superflu itu, apa gejalanya, dan juga seperti apa pencegahannya, dan apa penanganan yang tepat jika sudah terinfeksi superflu. Dalam segmen At Large, inilah pemirsa waspada superflu yang sudah masuk ke Indonesia. Kita akan bahas sebenarnya apa superflu itu, pemirsa. Nah, jadi pemirsa, kalau kita rangkum dari informasi Kementerian Kesehatan, superflu ini adalah influenza atau infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan terdeteksi pertama kali ini di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2025 ketika mulai masuk musim dingin. Jadi cuaca ekstrim ketika sudah dingin ini memang virus influenza ini akan semakin lebih cepat menyebar. Di Indonesia juga memang karena sudah cuacanya ekstrim, lagi musim hujan, ini juga berpotensi terkena musim flu musiman atau influenza yang lebih rentan terkena di saat cuaca-cuaca seperti ini, pemirsa. Lalu apa pemicunya dari penyakit superflu ini? Kita juga akan melihat, pemirsa, untuk pemicu dan juga untuk mencegahnya. Untuk pemicunya sendiri, pemirsa, dalam superflu ini, yang pertama adalah ketika kita memang sudah rentan dari penyakit di cuaca ekstrim. Kita akan melihat ya, pemirsa, pemicunya ini dinominasi juga dari virus influenza A strain H3N2 subclade K. Meskipun begitu, pemirsa, tadi Kemenkes juga mengatakan bahwa sebenarnya superflu ini tidak separah itu ketika sudah terkena dari virus A strain H3N2 subclade K. Meskipun begitu, Kemenkes tetap mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk selalu waspada dan juga lebih fokus kepada pencegahan. Karena pemirsa, di Indonesia sendiri ini kasus yang sudah terdeteksi untuk kasus superflu ini sudah berjumlah 62 kasus per bulan Desember tahun 2025. Dan terbanyak terdeteksi, pemirsa, ini di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat, dan pasien didominasi oleh perempuan dan juga anak. Jadi pemirsa, Kemenkes ini juga mengatakan bahwa ada sejumlah pasien yang memang rentan terkena superflu seperti anak, lansia, ibu hamil, dan juga orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Jadi untuk pasien ataupun masyarakat yang memang memiliki potensi lebih rentan terkena untuk superflu ini, lebih baik untuk mencegah dan juga menjaga diri agar tidak terkena superflu. Nah, kemudian kita juga akan melihat, pemirsa, apa gejalanya jika kita sudah terkena dari virus influenza dan juga menjadi infeksi superflu ini. Nah, jadi awalnya ini, pemirsa, gejalanya adalah demam yang tinggi, kemudian diikuti dengan nyeri sendi, sakit tenggorokan, dan juga sesak nafas. Nah, sebenarnya untuk gejala-gejala ini, pemirsa, memang tidak jauh berbeda dengan flu biasa. Tetapi memang ketika kita terkena superflu ini, pemirsa, untuk gejalanya akan terasa sedikit lebih berat dan juga lebih lama untuk jangka waktunya. Jadi ketika kita sudah merasakan adanya gejala-gejala ini, pemirsa,
kita sudah harus langsung datang ke rumah sakit dan juga bertanya kepada dokter apa penanganan tepatnya. Karena pemirsa, kalau dibiarkan saja ini ada resiko yang akan terjadi pada tubuh manusia ketika superflu sudah menginfeksi kita. Apalagi untuk pihak-pihak yang memiliki komorbid atau dari kaum rentan. Jadi pemirsa, untuk risiko superflu ini ada 2 jenis jika sudah terinfeksi dan tidak tertangani dengan tepat. Yang pertama adalah pneumonia akut. Ini akan menyerang ke paru-paru ya pemirsa. Kemudian juga akan menyerang sistem imun tubuh. Jadi ketika sudah mulai merasakan gejala superflu ini pemirsa, diharapkan dapat langsung datang ke vaskes terdekat untuk meminta kepada dokter seperti apa penanganan yang lebih tepat untuk sembuh. Nah, ini juga ada pemirsa cara penyembuhan dari dokter dan juga dari imbauan Kemenkes. Yang pertama pemirsa, jika memang terkena superflu ini, pasien diimbau untuk melakukan pengobatan medis dan juga pemberian antivirus, tapi hanya boleh oleh dokter ya pemirsa, jadi harus ke vaskes terdekat. Kemudian juga istirahat total dan juga hidrasi tubuh secara agresif, yaitu minum air putih sebanyak mungkin supaya tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan juga mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi tinggi seperti buah, sayur, dan juga makanan yang tinggi vitaminnya agar imun tubuh kembali bisa normal dan juga dapat memerangi dari si virus superflu ini. Nah, kemudian juga pemirsa, kita akan bahas terkait dengan pencegahan. Karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati ya pemirsa. Nah, untuk pencegahan ini pemirsa, Kemenkes juga menganjurkan untuk melakukan vaksinasi influenza tahunan. Karena memang jarak untuk vaksin influenza ini jaraknya adalah 1 tahun ya pemirsa. Meskipun memang vaksin influenza ini spesifiknya tidak mencegah untuk superflu-nya karena belum ditemukan juga kandungannya, tetapi vaksinasi influenza ini dapat mencegah gejala-gejala flu yang sebelumnya sehingga bisa meringankan gejala-gejala dan juga untuk memudahkan penyembuhan jika terkena superflu. Ini juga berkaitan dengan arahan dari Kemenkes ya pemirsa, karena jubir Kemenkes juga mengatakan bahwa pemirsa vaksinasi influenza ini tetap bisa efektif untuk mencegah sakit berat, rawat inap, dan juga kematian. Ini dikatakan dari press rilis tertulis dari Dr. Widiawati selaku juru bicara Kementerian Kesehatan RI. Jadi pemirsa, untuk mencegah terlebih dahulu dari superflu ini memang diharapkan masyarakat dapat lebih aware dan juga melakukan vaksinasi influenza secara tahunan untuk mencegah gejala-gejala flu lebih berat dan juga memudahkan penyembuhannya ketika sudah terinfeksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.